Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata-kata masih setia nonton Berkabar Jambi edisi Sabtu 16 Maret 2024. Nah, selamat berpuasa juga bagi kanti-kanti yang lagi jalani ibadah puasa dan semoga makin semangat nonton kita berdua dak Mamat Iya, ya. Kak. Nah, mau cuman dari kau puasa? Alhamdulillah mau puasa. Puasa ada batal dari hari kemarin-kemarin? 4 hari puasa, alhamdulillah masih full, Kak. Masih full. Pagi Iya. tadi siang tadi sebelum ke Siko buka todong lu. Sebenarnya buka tudung tapi diam-diam. Iya, kaki mak nonton kok ada rumah. Ketahuan di Siko. Nah, mak buka todong tadi pantas lalau nyicip hilang dikit. Siko. Iya. Kakak cuma puasa Kak Ariko. Puasa alhamdulillah, saya tak macam awak buka todong tak. Tapi Iya. buka panci tadi. Cuma Nyicip kosong dikit. isi ya, dak Oh, kosong. Mak saya tahu. Kaki Rani kok ngambil katanya. Iya, benarnya. Nah, hari ini kita nak kasih kabar apa baik ganti-ganti kita Mawat. Hari kok kita. Nah, jadi redaksi kita lah nyiapin informasi penting dan menarik Mawat ya apa baik Iya. antaranya. Di antaranya ada 2.000 rumah di Legok balik terdampak banjir. Nah, ganti-ganti petani diminta atau pola tanam untuk cegah gagal panen. Pelunasan BPIH kedua balik dibuka. Cuman informasi selengkapnya bersama saya Karen Utari. Saya Aulia Mawada, bersama kami Berkabar Jambi. Selengkapnya. Kabar pertama kanti-kanti 2.000 rumah di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Seping, Kota Jambi terdampak banjir lagi. Haliko dikarenakan ngeluap Sungai Batanghari akibat intensitas hujan yang masih tinggi. Sempat sorot kini ke 21 RT di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Seping, Kota Jambi terendam banjir lagi. Kurang lebih sekitar 2.000 rumah warga di kawasan Iko terdampak banjir karena ngeluapnya Sungai Batanghari. Naiknya debit Sungai Batanghari karena tingginya intensitas hujan di wilayah Ulu. Meskipun banjir baru merendam pekarangan rumah warga, belum sampai masuk ke dalam rumah, namun beberapa akses jalan utama di kawasan Iko juga mulai terendam sehingga ganggu aktivitas masyarakat setempat. Lurah Legok Kecamatan Danau Seping Kota Jambi Rahman Syah mengatakan, setiap hari debit sungai selalu naik nyampe 5 hingga 7 cm. Warga berharap ketinggian air tidak bertambah sehingga tidak masuk ke dalam rumah warga. Kondisi saat ini karena cuaca kurang baik dalam 2-3 hari ini musim hujan terus, ada peningkatan air banjir. Sekarang di alat ukur manual di Sungai Batanghari, tepatnya di Ancol, itu sekarang posisi sudah di angka 14,51 cm. Jadi sekarang ini kita masuk siaga 3. Rahman Syah juga mengatakan pihaknya lah nyiapi posko terpadu penanganan banjir di Kelurahan Legok untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Hingga kini, akses jalan di Dusun Mudo belum dapat dilintasi oleh kendaraan. Pasalnya, jalan penghubung antar desa tersebut masih digenangi air luapan Sungai Batanghari. Jalan penghubung di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, hingga kini masih terputus karena tergenang air. Bencana banjir yang menggenangi jalan tersebut sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir, dengan ketinggian air sekitar 40 cm. Bencana banjir tak cuma merendam jalan, namun juga menyebabkan jalan menjadi rusak. Akses jalan poros kabupaten yang tak dapat dilintasi kendaraan motor maupun mobil. Hingga kini, belum ada tanda-tanda akan dilakukan perbaikan jalan secara permanen oleh pemerintah. Kondisi ko membuat masyarakat di 3 desa hingga kini masih terisolir. Di antaranya Desa Dusun Mudo, Sekumbung, dan Desa Rukam. Banyak Pak, ini 1, 2. Sebelah jembatan tuh ada 1 lagi, 3 juga sebelah jembatan yang lebar. Oh, sana Pak ya? Iya, hampir 30 meteran itu yang tenggelam jalannya itu kan. Tidak bisa lewat Pak ya? Nggak bisa, motor nggak bisa, mobil nggak bisa. Jadi warga lewatnya pakai apa nih Pak? Pakai ketek dari desa-desa itu, kalau mau ke desa lainnya. Jalan yang terputus akibat bencana banjir ko merupakan akses jalur darat sekok-sekoknya yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Taman Rajo.
Untuk beraktivitas menuju antar desa, masyarakat setempat hingga kini masih menyewa jasa ketek perahu. Azam Afnan, TPRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti intensitas hujan di Provinsi Jambi pada dasarian kedua iko bulan Maret 2024 mulai menurun. Cuaca lebih cenderung berawan dan panas pas awal bulan Ramadan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi memprediksi intensitas hujan di Provinsi Jambi mulai menurun, khususnya pada dasarian kedua bulan Maret 2024 di awal Ramadan iko. Turunnya intensitas hujan dikarenakan kelembaban udara di Provinsi Jambi masih kering. Potensi hujan cuma terjadi dengan kategori ringan hingga sedang. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan, dalam 3 hari ke depan cuaca bakal lebih cerah dan berawan. Namun pada dasarian ketiga bulan Maret hingga April, intensitas hujan bakal balik meningkat. Berdasarkan perkiraan BMKG Provinsi Jambi, pada akhir Maret hingga April 2024 lagi jadi puncak kedua musim hujan. Masyarakat perlu mewaspadai potensi bencana banjir dan longsor. Namun perkiraan kami dari potensi hujan berbalistik mulai tanggal 12 atau 13 Maret sampai 15 Maret 2024 itu ada potensi berawan. Sehingga di awal bulan Ramadan ini, di akhir minggu ini ada potensi cuaca yang berawan hingga hujan ringan. Jadi ada penurunan curah hujan. Namun nanti di minggu depan mulai tanggal 17-18 Maret itu mulai ada tren kenaikan sampai bulan April 2024. BMKG Provinsi Jambi juga bakal terus mengeluarkan peringatan dini terkait perkembangan cuaca di Provinsi Jambi, sehingga masyarakat bisa waspada dari dampak bencana alam yang terjadi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti memang ya Provinsi Jambi pada bulan Maret masih masuk puncak musim penghujan. Mawat dengar-dengar tadi saya dengar tinggalnya di seberang, masih banjir di seberang. Masih Kak, masih banjir, naik yang keempat kali banjir. Keempat kali ya banjir naik. Yang keempat kali. Ngarung nggak tadi ke Siko? Ngarung cuman sangat betis. Wajar lah tak basah kau ya. Iya, tak pula basah Kak. Kalau dalam lepus kuncup Ya, gila. Nah, ganti-ganti jangan nak beranjak dulu. Usai nak numpai kami masih akan hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, atasi gejolak harga cabai, pemerintah Provinsi Jambi ajak masyarakat untuk tanam cabai. Terima kasih ketika masih setia bersama kami di Berkabar Jambi. Cegah terjadinya gagal panen pada lahan-lahan pertanian di tengah dampak perubahan iklim. Dinas TPHP Provinsi Jambi meminta para petani untuk mengatur pola tanam yang tepat. Mengantisipasi gagal panen pada lahan-lahan pertanian di tengah dampak perubahan iklim di tahun 2024, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi meminta para petani untuk mengatur pola tanam yang tepat. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPHP Provinsi Jambi, Khairul Asori, mengatakan pengaturan pola tanam dengan mempertimbangkan kondisi cuaca di daerah akan meminimalisir potensi gagal panen. Terjadinya bencana banjir akibat tingginya curah hujan di awal tahun 2024 harus menjadi pelajaran agar lahan-lahan pertanian tidak lagi gagal panen akibat terdampak perubahan iklim. Selain mengatur pola tanam yang tepat, petani juga diminta untuk merelokasi lahan pertanian yang beresiko terkena bencana banjir. Relokasi lahan pertanian ke tempat yang lebih tinggi harus diupayakan agar usaha pertanian yang dilakukan para petani tidak sia-sia. Menciptakan tata kelola usaha pertanian yang baik diharapkan dapat memberikan hasil panen yang optimal serta menjamin pemenuhan pasokan bagi daerah. Barangkali kita harus melakukan relokasi yang pertama, yang kedua musim tanamnya memang harus benar-benar dikaji betul terhadap kemungkinan curah hujan. Dan kebetulan banjir yang tahun ini kalau berdasarkan pengalaman petani di lapangan siklusnya itu cukup lama, Pak. Berdasarkan data Dinas TPHP, akibat bencana banjir di awal tahun 2024,
total lahan padi yang gagal panen mencapai 2.875 hektar. Lahan jagung 34 hektar, cabai 13,40 hektar, dan lahan bawang merah di angka 4,90 hektar. Randy Arta, TPRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti salah sikok langkah untuk mengantisipasi gejolak harga komoditas cabai di daerah, pemerintah Provinsi Jambi ngajak masyarakat untuk mulai nanam cabai secara mandiri di rumah masing-masing. Ditindaklanjuti gejolak harga komoditas cabai yang terus memicu terjadinya inflasi di daerah, pemerintah Provinsi Jambi ngajak masyarakat untuk nanam cabai secara mandiri di rumah masing-masing. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudiman mengatakan, masyarakat diminta setidaknya nanam 5 hingga 10 batang cabai di pekarangan rumah dengan manfaati polybag untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Membangun ketahanan pangan secara mandiri ditargeti bisa mengurangi permintaan cabai di pasaran sehingga tidak menyebabkan inflasi. Melonjaknya harga komoditi cabai akibat minimnya pasokan jadi persoalan yang harus disikapi secara serius oleh seluruh pihak. Pemerintah Provinsi optimis langkah itu bisa jadi solusi untuk mengatasi gejolak harga komoditas cabai yang hampir terjadi setiap tahunnya. Strategi tersebut juga sejalan dengan gerakan nanam cabai secara nasional yang telah dicadangi pemerintah pusat. Paling tidak adalah 5-10 lah ya mereka tanam, paling tidak untuk kebutuhan pribadi sehingga tidak berbondong-bondong ke pasar untuk membeli cabai ya. Ketika komoditasnya sudah tercukupi bisa menekan inflasi khususnya dari komoditas cabai baik merah maupun cabai rawit. Yakin Pak kebijakan seperti ini bisa dilakukan? Bisa ketika dilakukan serentak se-Indonesia karena memang salah satu problem inflasi itu dari komoditas cabai. Sudah seperti rutinitas dari tahun ke tahun cabai, bawang merah, bawang putih. Sementara untuk maksimali gerakan menanam cabai, pemerintah provinsi minta pemerintah kabupaten kota untuk menyosialisasikan program tersebut di daerah. Randy Arta, TPRI Jambi melaporkan. Nah, ketika gagal harga cabai yang sempat meroket di kisaran 80 hingga 100 ribu rupiah diklaim pedagang bukan dampak dari bulan suci Ramadan. Namun hal itu dipengaruhi jumlah pasokan barang ke pasar yang tidak stabil. Memasuki bulan suci Ramadan, kondisi harga bahan pokok di Pasar Keramat Tinggi Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari masih cukup tinggi. Salah satunya harga cabai merah yang masih di kisaran 80 sampai 100 ribu rupiah per kilogram. Selain itu, untuk harga cabai rawit hijau mulai berangsur turun dari 60 ribu rupiah, kini di harga 45 ribu rupiah per kilogram. Harga cabai yang sempat mengalami lonjakan itu diklaim pedagang bukan dampak dari momen Ramadan. Namun, hal tersebut dipengaruhi pasokan cabai yang fluktuatif ke tingkat pedagang, sehingga memicu harga belum begitu stabil. Ini sudah berapa hari kondisi harga segini? Sudah sebenarnya sih sudah ini 2 hari lah. Kemarin sempat di harga berapa sebelumnya? Kemarin malah di 100 karena kosong. Kalau ini karena memang banyak sedikitnya cabai itu lah yang bikin kadang gantung, kemarin itu gantung. Kalau ini enggak terlalu. Pedagang juga mengatakan jika pasokan cabai sudah berangsur mencukupi, tidak menutup kemungkinan harga akan berangsur kembali stabil. Ade Juniawan, TPRI Jambi melaporkan. Wah, mantapnya lah naik sampai 80 ribu harga Mantap, Kak. sekilo. Iya. Itulah habis duit ini cabai 80 sampai 100 ribu per kilo. Lah, enak terbeli. Ya Allah, makan cabai begitu. Nah, untuk antisipasi itu tadi itulah pemerintah juga ngajak kita ya untuk nanam cabai di masing-masing. Kalau misalnya ada daerah yang kosong rumahnya bisa tanam pakai polybag. Boleh juga, apa nak berkebunnya lain loh go. Boleh juga, mana tahu lagi naik kok tak kena dampaknya kan punya cabai dewek di rumah tinggal petik. Tinggal petik. Mawat boleh besok tanam ya, biasa minta be. Iya, nak minta. Tak apa-apa, tak boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, ganti-ganti jangan nak beranjak dulu karena kami masih akan hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, edarkan narkoba. Warga Muaro Jambi diringkus polisi.
Terima kasih Kanti masih nonton Bekaba Jambi. Kanti seorang pengedar narkoba dari kostim Satres Narkoba Polresta Jambi. Ratusan botol pil ekstasi dan beberapa paket sabu diamankan dari tangan pelaku. FV, warga Kabupaten Muaro Jambi langsung jalani pemeriksaan oleh tim penyidik Satres Narkoba Polresta Jambi. FV ditangkap di Kelurahan Kambang, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi, pas nak ngedari paket pil ekstasi dan juga sabu. Polisi dapati 710 botol pil ekstasi dan sejumlah paket sabu siap edar dari tangan tersangka. Pengedar itu ditangkap sehabis polisi dapati laporan bakal ada transaksi di wilayah Kambang tersebut. Pelaku kini harus ditahan di rutan Polresta Jambi. Adapun pelaku inisial F dan FP alias F umur 27 tahun untuk modus operandi berawal dari info masyarakat. Anggota opsional Satres Narkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi bahwa di TKP di sekitar Taman Budaya akan ada transaksi narkotika. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman kurungan penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti, sempat ditutup pada 23 Februari 2024, Kementerian Agama Republik Indonesia kembali membuka tahapan pelunasan biaya perjalanan haji tahap kedua sejak tanggal 13 hingga 24 Maret 2024. Setelah menyelesaikan masa pelunasan tahap pertama biaya perjalanan ibadah haji, Kementerian Agama Republik Indonesia kembali membuka pelunasan tahap kedua bagi calon jemaah haji sejak tanggal 13 hingga 24 Maret 2024. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab menjelaskan, untuk Provinsi Jambi ada 478 kuota keberangkatan yang kembali dibuka dari total 3.071 kuota yang disediakan. Pembukaan kembali pelunasan tahap kedua cuma diperuntukkan bagi jemaah yang sudah melakukan pengusulan syarat pelunasan pada 23 Februari hingga 7 Maret 2024 lalu dengan total 253 usulan. Berdasarkan kriteria yang dikeluarkan Kemenak, ada 3 kategori jemaah yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan pelunasan tahap kedua. Pertama, jemaah yang pada pelunasan tahap pertama mengalami masalah gagal sistem. Kedua, jemaah yang masuk dalam kategori penggabungan mahram. Dan ketiga, jemaah kategori pendamping lansia. Jika pada pelunasan tahap kedua masih tersedia kuota kosong, kuota tersebut akan secara otomatis diisi dari kuota 350 orang jemaah cadangan yang sudah melakukan pelunasan. Ternyata ada beberapa problematika kesehatan mereka itu yang menyebabkan masuk dalam kategori penilaian evaluasi. Artinya mereka harus melakukan perbaikan kondisi kesehatan. Kemudian ada yang masuk dalam kategori belum input istitoah. Kemudian ada yang masuk dalam kategori terlambat pelunasan. Ada yang masuk dalam kategori maaf waktu itu tidak tersedia uang untuk melakukan pelunasan. Itu masih diberi kesempatan. Hingga ditutupnya waktu pelunasan tahap pertama, hanya ada 2.593 jemaah yang melakukan pelunasan dari 3.071 kuota yang tersedia. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kabar lainnya ketika selama Ramadan 1445 Hijriah, pemerintah Kota Jambi nyepi lapak pasar bedo untuk para pedagang. Hal itu bertujuan untuk geliati daya beli dan perekonomian masyarakat Kota Jambi. Nyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pemerintah Kota Jambi nyepi lapak pasar bedo untuk para pedagang. Kayak pedagang takjil dan jajanan kue untuk berbuka puasa yang lah jadi tradisi di masyarakat. Ratusan lapak pasar beduk yang disiapi pemerintah untuk masyarakat, salah sikoknya terpusat di kawasan Pasar Jambi. Keberadaan pasar beduk itu bertujuan untuk meningkati perekonomian dan daya beli masyarakat di bulan Ramadan. PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih mengatakan, selain pasar beduk, pihaknya juga bakal gelar bazar Ramadan. Ikut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi dan harga kebutuhan tetap stabil.
Harga kebutuhan yang dijual pada bazar cenderung lebih murah dibandingi dengan harga bahan pokok di pasar tradisional. Instruksi Wali Kota nomor 5 tahun 2024 yang mengatur tata cara pengelolaan sampah, salah satunya melalui bank sampah. Nanti di masing-masing produsen sampah itu sudah harus mengelola sendiri bagaimana memilah-milah sampahnya, dan diharapkan karena pengelolaan sampah itu sebenarnya ada cuannya gitu kan. Nah ini yang masyarakat belum paham, dan ini nanti akan kita masifkan, kita sosialisasikan supaya penanganan sampah ini mulai dari keluarga itu sudah bertanggung jawab. Pemerintah juga minta masyarakat, baik pedagang maupun pembeli, jaga ketertiban dan kebersihan di berbagai lapak pasar beduk, sehingga kota Jambi tetap jadi kota yang aman dan bersih. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti, pada bulan suci Ramadan terdapat berbagai macam makanan dan kue untuk hidangan buka puasa. Salah sekonya yaitu kue muso khas Jambi yang banyak diminati untuk sajian berbuka. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang membawa berkah. Salah satunya bagi usaha kue rumahan dengan membuat berbagai macam jenis kue untuk sajian berbuka puasa. Salah seorang pelaku usaha rumahan, Megawati, mengatakan mengalami peningkatan pendapatan di bulan suci Ramadan. Pasalnya, salah satu kue tradisional Jambi buatannya, yakni kue muso, banyak diminati masyarakat. Kue muso terbuat dari campuran bahan tepung ketan, santan, gula, tepung terigu, telur, dan coklat bubuk. Gegalo bahan diadon, kemudian dimasukkan dalam cetakan, dan dikukus sekitar 5 menit. Sesudah bahan kulit kue muso yang dikukus berwarna kecoklatan, selanjutnya siap dimasukkan isi santan di tengahnya dan dikukus kembali selama 10 menit. Itu pakai ketan, terus pakai santan, dicampur dulu sama terigu, gula, telur, terus itu nanti ketan sama terigunya kita campur sama gula. Terus kita adon sampai kalis, itu bahan kulit. Dicampur juga sama coklat bubuk. Terus isinya itu kita buatnya dari santan sama terigu, dicampur sama telur. Rasanya yang manis sangat cocok disantap saat berbuka puasa. Selain itu, harga kue musoko juga relatif murah, dibanderol dengan harga Rp1.000 per buah. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Oh ya, nak nyelah dengan kue muso tu. Suka kue muso? Suka Kak lapar. Oh ya, kaki kita berapa jam lagi? Berapa jam lagi? 2 jam. Nah, kaki balik ke pasar beduk dulu, mampir. Iya, kan tadi banyak tuh udah pasar beduk siapa pemerintah kita kan pasar beduk. Karena udah jual kue muso, biar ada kue yang lain. Banyak yang lain. Itulah, karena juga banyak. Aduh, lemak, ketan. Dok, nyebutin jadi lawak nak lapai kita kagi lah kita nak belinya ke sana ya. Iya, ganti-ganti juga mungkin nak ke pasar beduk habis kau ganti-ganti. Nah, boleh. Berangkat juga ya, buka baju bagi kau mawat ganti-ganti. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya ganti-ganti. Saya Kairani Utari. Saya Aulia Mawada bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.